Selamat pagi adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim. Kita berjumpa kembali untuk renungan pagi hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama yaitu bertahan sampai akhir. Makna bertahan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berdiri teguh tidak bergeser, dan yang kedua tidak undur, dan yang ketiga tetap setia. Bertahan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus sangat harus perjuangan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Sama seperti orang yang sedang berlari atau orang yang sedang bermain bola. Ketika mereka main bola, mereka harus bertahan supaya mereka bisa mendapatkan kemenangan di dalam pertandingan itu. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau menang bersama dengan Yesus, kita harus mempertahankan diri kita untuk supaya kita bisa ini diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus terus semangat untuk berjuang untuk mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan Allah. Dia berkata, firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan pada sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti ketika kita bertahan di dalam Tuhan, bertahan untuk bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita tidak pernah goyah, tidak pernah digoncangkan, walaupun goncang ada yang terkasih dalam nama Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Itulah namanya bertahan. Ketika kita bertahan sampai akhir, kita akan mendapat mahkota yang luar biasa. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat ini. Dalam hal apa saja kita bertahan? Yang pertama, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, mempertahankan iman. Kalau kita baca Yudas pasal yang 1 ayat yang ketiga bagian C, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berarti ada yang terkasih di dalam nama Yesus, kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita mempunyai firman dalam hidup kita, pasti kita tetap percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan kita. Yesus bisa menyertai kita. Sama seperti contohnya di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka menyembah Tuhan. Di saat itu mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka akan dimasukkan di dalam api peleburan yang luar biasa. Tetapi luar biasa ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menyertai mereka. Ketika mereka keluar dari tempat peleburan yang luar biasa, yang dahsyat, yang luar biasa, api yang luar biasa, mereka mendapatkan kemenangan. Mereka sama seperti orang yang baru mereka masuk dan mereka akan keluar. Mereka mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Karena Yesus menyertai mereka. Begitu juga kita ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mempertahankan iman kita, kita tidak akan pernah undur. Kita tidak akan pernah goyah. Bersama dengan Yesus bisa kita lakukan. Dan yang kedua, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal apa kita mempertahankan sampai akhir? Yang kedua yaitu melawan tipu muslihat. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu iblis. Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika
kita bertahan di dalam Tuhan, bertahan untuk datang kepada Tuhan untuk mendapatkan mahkota yang luar biasa, iblis tidak akan pernah tenang. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Petrus berkata, seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan mencari yang dia telan. Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang jauh di dalam Tuhan, orang yang jauh kepada Tuhan, iblis akan menggodanya. Tetapi ketika iman kita percaya sama Yesus, sungguh-sungguh sama Yesus, tidak akan pernah ragu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, dalam hal apa saja kita bertahan. Yang ketiga, yaitu perjuangan dan penderitaan yang berat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 berkata, ingatlah akan masa yang lalu, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-4 berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus, perjuangan penderitaan yang besar yang kita alami ketika kita mempunyai bertahan sampai akhir, ketika kita bertahan di dalam Tuhan, bertahan percaya sama Yesus, pasti kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu katanya. Ketika firman Tuhan berkata tidak pernah layu, berarti kekal adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Contohnya kalau emas yang dikasih orang zaman sekarang pasti lama-lama runtuh. Tetapi Tuhan Yesus yang memberikan mahkota yang luar biasa, mahkota yang abadi, yang kekal, berarti selama-lamanya tidak pernah berubah. Asalkan kita adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan bisa bertahan, pasti Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam Tuhan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.